Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desti Pratika dengan NIM 2210651040 ingin menjelaskan program 9 sampai program 14. Baik, kita mulai saja langsung ke program 9. Nah, jadi input yang kita berikan yaitu masuk jumlah halaman memori 3, ukuran halamannya 2, dan masuk jumlah frame-nya 1. Dan outputnya yang keluar yaitu masukkan tabel halaman yang 0, nomor frame-nya 1, nomor halaman 1, nomor frame-nya 2, nomor halaman 2, nomor frame-nya 3. Alamat logika nomor halaman dan offset adalah 1 yang beroutput alamat fisikal nomor frame dan offset 2 dan 1. Ini merupakan kode untuk program melakukan mapping alamat logikal ke alamat digital dalam sebuah sistem ekonomi dengan packing. Jadi dalam kode ini, program memeriksa apakah halaman yang dibutuhkan sudah ada di dalam format. Jika tidak, program memberi pesan bahwa halaman tidak tersedia. Di fenomena ini pun, jika iya, maka output seperti ini. Lanjut, kita ke program 10. Nah, jadi kita di sini disuruh masukkan jumlah proses 3, masukkan sumber daya yang tersedia 1 dan 2, tersedia 1 dan 2. Habis itu masukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses 3 dan 3. Alokasi 330032 4 tambah 2, alokasi 33432 032 sama dengan 1 dan 3. Dan alokasi 334213, masukkan sumber daya yang akan dialokasikan maksimum untuk setiap proses 432, maksimum 0004030. Kebutuhan yaitu min 3 min 3 0 min 2 2 min 3. Sistem dalam kondisi aman, urutan aman 012. Nah, dan inputan yang sudah kita input tadi itu menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan aman dan memberikan urutan proses yang mana tujuan kode ini adalah mengimplementasikan algoritma Bankers untuk menentukan apakah sistem yang sedang di algoritma ini digunakan untuk mengalokasi sumber daya pada sistem dengan beberapa proses yang bersaing sumber daya tertentu sehingga mencegah deadlock atau not responding dan memastikan bahwa sistem ini aman. Jadi kita langsung ke program 11. Sekarang habis. Nah, yang muncul di sini ada 3. Yang pertama FCSS, yang kedua scan, yang ketiga CSEN. Baik, kita pilih yang pertama. Nah, muncul output seperti ini. Hard disk bergerak dari 2 ke 2 dengan waktu pencarian 0, hard disk bergerak 2 ke 1 dengan waktu pencarian 1, hard disk bergerak dari 1 ke 3 dengan waktu pencarian 2, hard disk bergerak dari 3 dan 4 dengan waktu pencarian 1. Maksud di sini adalah menjalankan permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Jadi, output menunjukkan pergerakan head dari satu permintaan ke permintaan berikutnya beserta waktu pencarian masing-masing. Jadi, total pencarian dihitung sebagai jumlah selisih posisi permintaan berurutan. Jadi, dihitung dari hasil selisih. Kita pilih yang kedua, yaitu scan.
Di sini muncul head disk bergerak dari 2 ke 3 dengan waktu pencarian 1, head disk dari 3 ke 4 dengan waktu pencarian 1, head disk bergerak dari 4 ke 3 dengan waktu pencarian 1, head disk bergerak dari 3 ke 2 dengan waktu pencarian 1, head disk bergerak dari 2 ke 1 dengan pencarian 1. Di sini algoritma ini memindahkan head ke sebelah kanan disk terlebih dahulu lalu bergerak ke sebelah kiri. Jadi output dari scan ini menunjukkan pergerakan head dari suatu pernyataan, maka permintaan berikutnya beserta waktu pencarian masing-masing. Total waktu pencarian dihitung sebagai jumlah selisih antara posisi permintaan berurutan. Yang ketiga kita coba scan. Di sini scan juga sama ya. Head disk bergerak dari 2 ke 3 dengan waktu pencarian 1, head disk bergerak 3 ke 4 dengan pencarian 1, 4 ke 3 dengan pencarian 1, 3 ke 2 pencarian 1, dan 2 ke 1 dengan waktu pencarian 1. Di scan ini mirip dengan scan, namun telah mencapai ujung rentan head. Langsung kembali ke awal rentang, jadi output menunjukkan pergerakan head dari satu permintaan ke permintaan berikutnya. Beserta waktu pencarian ini, masing-masing total waktu pencarian ini adalah dihitung dengan sebagai jumlah selisih antara posisi permintaan berurutan, jadi hampir sama seperti scan. Ini kita keluar, kita lanjut ke program 12 ya. Nah, output yang dikeluarkan dari program 12 yaitu masukkan nomor halaman 3, masukkan referensi stringnya 2, 1 dan 2, masukkan nomor frame 4, first in, first out, 2222, min 11, min, terus yang di use 22, min 1, dan less frequently use 2222, min 11. Kesalahan halaman yaitu vivo 2, lru 2, rvu 2. Jadi dalam kode ini implementasinya dari 3 algoritma yaitu vivo, ru, rfu. Di dalam algoritma ini digunakan untuk mengatasi kesalahan halaman page atau page fault yang terjadi saat sebuah program mencoba untuk mengakses halaman yang tidak ada dalam memori fisik atau halaman pada memori. Contohnya, vivo algoritma ini bertujuan untuk menggantikan halaman yang telah ada di memori fisik yang paling lama. Jadi fungsi untuk ini menghitung untuk mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang terjadi. Nah, untuk algoritma RO ini bertujuan untuk menggantikan halaman yang paling tidak diakses. Jadi fungsinya juga menghitung dan mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang terjadi. Untuk RFU ini bertujuan untuk menggantikan halaman yang paling jarang diakses. Jadi fungsi ini menghitung dan mengembalikan jumlah kesalahan halaman yang terjadi. Nah, contohnya ini output dari program ini. Pada input yang diberikan oleh saya, jadi pengguna diminta untuk masukkan nomor halaman, referensi, dan string nomor frame. Setelah itu program terjadi pada masing-masing algoritma vivo, iro, dan outputnya itu dapat berupa tampilan setiap langkah algoritma tersebut. Dalam kode ini kita menulis input secara langsung, lalu outputnya langsung memproses kita algoritmanya, tidak memilih apa yang kita akan cari, algoritma apa yang dicari. Baik, langsung saja kita ke program 13. Maaf. Share memori dan 0, proses terlampir adalah OXTJ0, data yang dibaca dari share memori 3. Kita coba
read ya. Maaf salah. Nanti ya. Nah, masukkan beberapa data untuk jadi kita sepertinya salah. Mungkin yang pertama itu lebih ke read dulu ya, terus habis itu kita keluar. Jadi penjelasan kode ini adalah merupakan program dalam bahasa yang menggunakan share memori untuk berkomunikasi dua proses. Tujuannya dari ini untuk share memori dan mengalokasikan di ruang memori yang dapat diakses bersama oleh proses-proses yang berbeda. Di sini read jika tidak mengkompil atau menjalankan dari read ini, maka dalam read ini tidak akan muncul halo nama saya Desti, atau sini saya menuliskan clear. Namun jika dibaca dari yang ditulis, jika saya mengetikkan clear, maka di sini yang keluar yaitu kamu menulis clear. Baik, kita langsung saja ke program 14. Nah, dari output yang diberikan program 14 ini, untuk menunjukkan konsep sinkronisasi antar menggunakan SNF dengan untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama share secara aman. Jadi, penjelasan output ini memiliki satu nilai saat thread saat membaca nilai share dan menambahnya, mengupdate share menjadi do update menjadi do sebelum thread S selesai thread 2 membaca nilai share mengurangkannya dan mengupdate share menjadi 0. Nah, thread 1 selesai dan mengupdate share menjadi 2 selesai dan mengupdate share. Lalu output akhir menunjukkan bahwa akhir dari variabel bersama adalah setelah thread selesai. Jadi di sini yaitu menunjukkan konsep sinkronisasi antara proses menggunakan semafor untuk mengakses memodifikasi variabel bersama share secara aman. Penjelasan dari output ini adalah awalnya variabel share memiliki nilai 1. Thread S membaca nilai share dan menambahkan menjadi 2. Sebelum thread S selesai, thread D membaca nilai share dan mengurangi menjadi 1. Thread S selesai dan mengupdate share menjadi 2. Thread 1 selesai dan mengupdate share menjadi 3. Thread D selesai mengupdate share menjadi 2. Output akhir menunjukkan bahwa nilai akhir dari variabel bersama adalah 2. Output akhir dari variabel bersama adalah 1. Setelah semua thread selesai, sinkronisasi antar proses diberikan untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada waktu bersamaan. Dalam kasus ini, semafor digunakan untuk mengontrol akses ke variabel share. Berikut ini adalah waktu tersebut ya. Baik, mungkin ini saja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.